Shalom ibu-ibu Persekutuan Wanita Febe Kemayoran, selamat berjumpa kembali. Waktu sungguh cepat berlalu sehingga tanpa terasa kita sudah 1 tahun tidak bertatap muka ya. Tetapi puji Tuhan dengan kecanggihan teknologi kita bisa beribadah secara online sehingga tidak dapat terbatas oleh tempat luar kota Surabaya, luar pulau, bahkan luar negeri kita dapat mengikuti ibadah ini. Begitu juga dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita memulai kebaktian ini dengan lagu pujian Semusim Berlalu. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak terbatas dan yang lebih luas dari samudra dan lebih tinggi dari cakrawala. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh beribadah secara online
Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan pimpin dari permulaan sampai pada akhirnya, sehingga kebaktian ini boleh berjalan dengan baik tanpa ada gangguan internet. Kami serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pujian kita dengan Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Firman Tuhan pada sore hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Sucipto. Mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita akan pujikan lagu Tuhan Penuhiku dengan Firman-Mu. Ada di buku KPPK nomor 270. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu, hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu, hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam ibadah persekutuan wanita sore ini. Mari kita berdoa, mohon anugerah Tuhan. Bapa di surga, bersyukur untuk kasih karunia-Mu
yang telah menyertai kami sampai hari ini. Sore ini kami kembali mau membaca firman-Mu, mohon berkat-Mu untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, masih dalam masa Prapaskah, persiapan kita untuk kemudian merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya akan mengajak ibu-ibu untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 17, yaitu tentang salah satu karya Tuhan di hari-hari terakhir kehidupannya di dunia menjelang kematian, yaitu ketika ia berdoa bagi para murid. Para muridnya bukan cuma yang 12, bukan cuma yang seratusan sekian hari itu, tapi juga buat kita semua, para muridnya hari ini, bahkan sampai nanti murid-murid yang ada sampai dunia berakhir. Nah, saya akan membacakan ayat 11 sampai ayat 16. Yohanes 17 itu seluruhnya itu bicara tentang doa Tuhan Yesus. Ayat 11 sampai ayat 26 itu bicara tentang 4 permohonan Tuhan Yesus untuk kita para muridnya. Ya, mengingat waktu saya tidak bahas semua, ya. Saya hanya bahas permohonan pertama saja, ayat 11 sampai ayat 16. Saya baca satu ayat saja di ayat 11. Dan aku, Yesus maksudnya, tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini adalah permintaan pertama Tuhan Yesus. Ayat 11 sampai 16. Tuhan Yesus memohon kepada Bapa supaya Bapa memelihara kita. Ayat 17 sampai ayat 19. Permintaan kedua supaya Bapa menguduskan kita. Lalu kemudian ayat 20 sampai 23. Permintaan ketiga supaya Bapa mempersatukan kita dengan sesama murid-murid Tuhan yang lain yang ada di dunia ini. Lalu permintaan terakhir ayat 24 sampai 26 ketika Tuhan Yesus meminta supaya Bapa itu kemudian mempermuliakan kita dengan cara mempersatukan kita dengan Kristus. Nah, sekali lagi waktunya terbatas, saya cuma bahas permintaan pertama ayat 11 sampai 16. Tuhan Yesus meminta supaya Bapa memelihara kita. Nah, ibu-ibu sekali lagi harus diingat, ini adalah doa Tuhan menjelang kematiannya di atas kayu salib. Tuhan tahu waktunya tidak banyak. Kalau kita menyadari waktu itu tidak banyak, kita pasti tidak akan menyanyiakan, menghambur-hamburkan waktu, betul ya? Kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak ada tujuannya. Ketika kita berdoa, pasti doanya doa yang terpenting yang bisa kita bawa dalam doa. Yesus sadar waktunya tidak banyak, maka doanya menjadi doa untuk hal-hal terpenting bagi kita, para muridnya. Nah, menarik sekali kalau kita ingat, kalau kita maksudnya teliti dari 4 permintaan tadi. Tuhan Yesus tidak pernah meminta kepada Bapa dengan permintaan-permintaan remeh, permintaan receh seperti yang sering kita minta hari-hari ini. Misalnya apa? Minta berkat kekayaan, minta kesembuhan dari sakit penyakit, minta apa lagi? Misalnya dijauhkan dari segala mara bahaya, lalu kemudian hidup bahagia selama di dunia, tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan. Oh, itu permintaan-permintaan baik, permintaan penting. Tapi menurut Tuhan itu bukan yang terpenting. Makanya menjelang akhir hidupnya, di antara 4 permintaan Tuhan tidak ada satupun yang sering kita minta tadi. Hati-hati ya, kalau kita berdoa, ingat kita berdoa untuk hal yang terpenting. Doa Tuhan bagi kita adalah supaya Bapa memelihara kita. Yang pertama, pemeliharaan itu apa? Pemeliharaan itu dikatakan dalam ayat 11, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa itu memelihara kita dalam namanya. Nah, ibu-ibu mungkin pernah mendengar atau menonton film atau drama seri yang latar belakang kerajaan. Kalau seorang raja itu punya keperluan dengan raja lain, kerajaan yang lain, seringkali dia tidak usah harus pergi sendiri kan. Dia cukup kirim apa? Utusan. Utusan ini siapa? Utusan itu salah satu pegawainya. Utusan ini bukan raja.
Tapi ketika dia pergi ke kerajaan lain, dia membawa nama raja. Maka dia tidak boleh diperlakukan sembarangan. Dia tidak boleh direndahkan. Dia tidak boleh dihina. Kalau kerajaan lain itu menghina, merendahkan utusan ini, itu sama saja dengan menghina, sama saja dengan merendahkan rajanya sendiri. Utusan ini ketika dia pergi ke kerajaan lain, dia bawa nama raja. Raja, nama raja itu akan menjaga dia, melindungi dia. Dia tidak boleh diperlakukan sembarangan, sekali lagi. Tidak boleh diancam jiwanya. Ketika dia diperlakukan seperti itu sama saja dengan menantang perang. Betul ya? Dia diperlakukan dengan hormat. Sama seperti kalau memperlakukan raja yang asli datang. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tapi juga harus diingat. Si utusan ini ketika dia pergi kemana-mana, dia ingat dia itu bukan cuma bawa namanya dia sendiri, tapi dia bawa nama rajanya. Maka dia tidak boleh berlaku sembarangan. Kalau dia berlaku sembarangan, dia bukan cuma mempermalukan dirinya, mempermalukan namanya, tapi mempermalukan nama raja yang dia wakili, kan? Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam dunia ini kita hidup, kita ini menghadapi banyak kesulitan, kita menghadapi banyak ancaman, banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi jangan pernah lupa, kita ini tidak pernah berjalan sendirian, kita ini tidak pernah hidup sendirian. Kita ini mengarungi dunia ini sebagai utusan-utusan Allah, sebagai utusan-utusan raja di atas segala raja itu loh, yang namanya itu menaungi kita, namanya itu menyertai kita. Jadi kalau kemana-mana kita itu ingat, kita ini utusan Allah, utusan raja di atas segala raja. Nama Allah yang maha kuasa, nama Allah yang maha perkasa, nama Allah yang maha mulia. Nama itu yang menjaga kita. Sama seperti nama raja menjaga utusannya tadi. Nama Allah itu yang menyertai dan menjaga kita. Tapi jangan lupa seperti utusan tadi juga, jangan berlaku sembarangan. Jangan hidup sembarangan seperti orang tidak mengenal Tuhan. Karena kalau kita berlaku sembarangan seperti orang tidak mengenal Tuhan, kita ini bukan cuma mempermalukan nama kita, mempermalukan nama orang tua kita, nama keluarga kita. Tapi yang terpenting kita itu mempermalukan nama Tuhan, Raja di atas segala raja yang kita wakili itu loh. Jadi kita ingat ya, hal pertama, Tuhan berdoa kepada Bapa di surga. Peliharalah mereka, murid-muridku ini, di dalam namamu. Nama yang perkasa, nama yang mulia selalu menyertai kita. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa di ayat 13. Tapi sekarang aku datang kepadamu. Aku, Yesus, datang kepadamu, Bapa, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya apa? Penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Penuhlah sukacitaku. Kenapa sih Tuhan meminta kita dipelihara? Supaya kita ini aman, bebas dari bahaya, bebas dari ancaman, hidupnya tenang, hidupnya enak, hidupnya bahagia. Bukan. Tuhan meminta kita dipelihara, yang terpenting, yang terutama itu supaya Ia sendiri, Tuhan sendiri, penuh sukacitanya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ingat banyak hal Allah kerjakan dalam dunia, dalam alam ciptaan ini. Jangan jadi manusia-manusia tidak tahu diri. Semua itu untuk saya, untuk saya, untuk saya. Tuhan ciptakan dunia untuk saya. Tuhan ciptakan alam yang indah untuk saya. Tuhan mati di kayu salib untuk saya. Tuhan memberkati untuk saya. Semua untuk saya. Itu sama aja dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Seorang penulis bernama R.C. Sproul pernah berkata, kita harus ingat bahwa dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, segala sesuatu yang Tuhan rancangkan, nomor satu yang terpenting itu adalah untuk siapa? Untuk Tuhan sendiri. Untuk kemuliaannya, untuk kesukacitaannya. Baru kemudian untuk kebaikannya kita. Sebagai contoh, misalnya, kenapa Tuhan turun ke dalam dunia? Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, lalu jadi manusia, lalu naik ke atas kayu salib, mati, lalu kemudian disalibkan sampai mengalami penderitaan begitu. Kita lalu ngomong untuk saya.
supaya saya diampuni, supaya saya beroleh hidup kekal, supaya saya masuk surga, supaya saya. Kalau cuma itu saja, ya itu tadi, jadi orang yang tidak tahu diri. Semua mau untuk saya. Ujung-ujungnya siapa? Tuhan yang melayani saya, bukan saya yang melayani Tuhan. Salah. Yang terpenting, yang terutama, kenapa Tuhan turun ke dalam dunia, lalu kemudian mati di atas kayu salib? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu beda dengan Tuhan-Tuhan lain yang diciptakan manusia, yang dipercaya manusia di muka bumi. Tuhan ini kemudian menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya, menunjukkan kebesaran hatinya dengan cara apa? Turun ke dalam dunia untuk mengampuni dosa kita itu. Itulah yang membuat Tuhan itu begitu berbeda dengan Tuhan-Tuhan manapun di dunia. Maka ketika Tuhan mati di atas kayu salib, ya memang ujung-ujungnya kita ini beroleh kebaikan memang. Yaitu apa? Ditebus, diampuni dosanya. Tapi jangan lupa, pertama-tama adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Firman-Nya digenapi, rancangan yang dijanjikannya terjadi, Tuhan dipermuliakan. Ketika Tuhan berdoa supaya kita dipelihara, bukan supaya hanya sekedar kita ini bebas dari sakit, bebas dari ancaman bahaya, bebas dari miskin, bebas dari masalah, supaya saya tenang, supaya saya bahagia, supaya saya tidur malam nggak usah gelisah, supaya saya. No. Tuhan minta kita dipelihara itu supaya sukacita Tuhan penuh. Itulah luar biasanya Tuhan. Kita dipelihara, bahkan lalu kemudian semuanya itu untuk kemuliaannya. Yang ketiga, kita ini dipelihara untuk apa? Dikatakan dengan cara apa? Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Hal yang ketiga tentang pemeliharaan Tuhan adalah kita dipelihara lewat firman Tuhan. Jangan pernah lupa, ini mungkin satu topik khotbah yang sudah terus diulang-ulang, dibicarakan, disampaikan. Tapi ya memang itulah kenyataannya. Tuhan memelihara kita itu bukan dengan cara-cara selalu ajaib, supranatural. Lalu kemudian dengan cara-cara yang seakan-akan mistik gitu ya. Pemeliharaan Tuhan itu paling jelas dengan cara firman-Nya. Yang kita baca, kita renungkan, dan kita laksanakan. Makanya misalnya dalam Mazmur dikatakan apa? Dengan apakah seorang muda menjaga hidupnya bersih? Dengan firman Tuhan. Menjaganya sesuai firman Tuhan. Dalam surat Timotius dikatakan apa? Firman Tuhan itu segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan, untuk menegur, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Firman Tuhan itu menjaga kita. Firman Tuhan itu memelihara kita. Jangan kita ini lalu kemudian konsepnya selalu, kalau Tuhan menjaga, memelihara itu berarti apa? Nanti ada 10 malaikat kelilingin saya ya. Saya mau tidur ada 10 malaikat. Saya mau ke kamar mandi ada 10 malaikat. Saya naik becak ada 10 malaikat. Saya ke pasar Atum ada 10 malaikat. Saya jalan-jalan di mall ada 10 malaikat. Saya ke pasar ada 10 malaikat. Malaikat Tuhan tuh jagai saya terus ya gitu ya. Kalau nanti ada mau jatuh ditolong, mau ditabrak ditolong, mau ngalami bencana ini bahaya itu, malaikat yang akan jagai saya terus. Ini kayak kita ini jadi artis dikelilingi sama bodyguard. Siapa kita ini? Kita ini cuma makhluk ciptaan Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Kita ini cuma hamba-hamba Tuhan. Maka Tuhan sudah berikan satu cara ya untuk memelihara hidup kita. Dengan cara apa? Dengan memberikan firman-Nya. Maka ayo, ini mumpung kita masih punya waktu di dalam kehidupan di dunia ini, jangan pernah lupa untuk kemudian membaca, merenungkan firman Tuhan, karena itu yang akan menjaga kita. Yang terakhir, gimana Tuhan menjaga kita? Ayat yang ke-15 ini mengagetkan menurut saya.
Tuhan berkata, aku tidak minta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Aku tidak minta Bapa supaya mengambil mereka dari dunia. Yesus berkata, aku tidak minta supaya Tuhan itu, supaya Bapa itu kemudian begitu melindungi kita dengan cara apa? Dengan cara melenyapkan semua kesulitan, langsung dibawa ke surga. Enggak loh. Tuhan, Yesus berdoa supaya Bapa bukan menghilangkan kesulitan, bukan mengangkat kita, mengambil kita dari dunia yang penuh kesulitan, tapi justru dengan cara tetap di dalam dunia yang penuh kesulitan, tapi dijaga, dilindungi, disertai. Ini contoh anggapannya misalnya begini ya. Di dalam perjalanan hidupnya kan Tuhan Yesus pernah ya sama murid-muridnya itu waktu nyebrang danau Galilea, itu kan tiba-tiba ngalami badai itu ya. Lalu kemudian hari itu muridnya ketakutan, guru-guru kita akan binasa. Lalu kemudian Tuhan bangun, lalu kemudian menghardik angin ribut, badainya tenang, selesai. Ibu-ibu, ya kadang-kadang Tuhan itu melindungi kita dengan cara begitu. Bahayanya dibereskan, bahayanya diselesaikan, masalahnya tiba-tiba dihilangkan. Tapi dalam doanya di Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Supaya kita ini para murid tiba-tiba tidak punya kesulitan apa-apa. Itu nanti kalau di surga. Tapi selagi di dunia ini Tuhan berkata apa? Tuhan tidak minta untuk kita ini dilepaskan, dibuat hidup ini lancar kayak jalan tol. Tidak ada bahaya sama sekali. Tidak. Tuhan tetap mengatakan kita ada di dalam dunia penuh bahaya, penuh tantangan. Apalagi kalau kita ini hidup sebagai utusan Kristus yang berusaha melayani Tuhan, berusaha hidup taat dengan firman-Nya, berusaha untuk memberi kesaksian tentang Injil Tuhan Yesus. Oh, hidup kita pasti dikatakan, pasti akan banyak kesulitannya. Seperti domba diutus ke tengah serigala. Serigalanya tidak dimatikan semua sama Tuhan. Serigalanya tidak dibuat buta semua. Serigalanya tidak dibuat pingsan semua. Tidak. Tapi sebagai domba di tengah serigala, kita dilindungi, tetap dijagai. Wah. Jadi, sekali lagi ya, ini mengingatkan kita. Memang kadang-kadang kalau kita ini ngadepi masalah, kita doanya selalu minta apa? Tuhan bereskan masalahku. Kalau kita sakit, Tuhan cepat sembuhkan aku. Kalau kita ngadepi kesulitan keuangan, Tuhan minta berkat-Mu segera supaya uangnya banyak. Kalau kita ngadepi ini, ngadepi itu, kita minta supaya cepat masalahnya diselesaikan. Cepat masalahnya diselesaikan. Cepat masalahnya diselesaikan. Tidak salah sih. Tapi kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Bekerjanya dengan cara apa? Memberi kita kekuatan, menjaga, melindungi kita ketika kita menghadapi masalah. Kita tidak tiba-tiba diangkat, hilang masalahnya. Enggak. Tapi kita dijaga, dilindungi. Sampai kita bisa menang dari masalah. Itu cara Tuhan. Maka hari-hari ini ketika kita menjalani hidup seperti ini, ya, ingatlah doa Tuhan Yesus ini buat kita para muridnya. Betul ya? Tuhan tidak minta yang itu ya seperti yang banyak orang minta. Kekayaan, kesehatan, kebahagiaan dunia, kesuksesan, jabatan. No. Salah satu yang Tuhan minta supaya kita dipelihara oleh Bapa. Dipelihara dalam namanya. Dipelihara untuk kemuliaannya. Dipelihara lewat firman-Nya. Dipelihara walaupun harus masih menghadapi bahaya. Dipelihara. Semoga Tuhan membantu kita semua ya ibu-ibu. Supaya di tengah kondisi yang ya kita tahu ini tidak mudah seperti ini. Tapi kita ingat tidak pernah sendirian. Ada Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan merenungkan firman-Mu sore ini. Biarlah firman-Mu kembali menghibur,
Firman-Mu kembali meneguhkan, Firman-Mu kembali menguatkan kami semua. Hamba-Mu ini berdoa buat ibu-ibu sekalian yang harus menghadapi banyak pergumulan. Mungkin satu sama lain tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kami bersyukur karena nama Tuhan itu menyertai kami semua. Nama Tuhan itu tetap menyertai ibu-ibu semua. Menjaga, memelihara senantiasa. Terima kasih, berikan kekuatan dan kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Kami atas nama Persekutuan Wanita Febe Kemayoran mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sucipto yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Nya. Sekarang tiba saatnya kita akan menyanyikan lagu persembahan. Sementara ibu-ibu dipersilakan untuk memasukkan persembahan melalui celengan yang sudah diberikan, ataupun ibu-ibu dapat mentransfer ke bank yang kami infokan melalui grup WA. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu pada kami melalui anak-Mu yang tunggal, yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan juga untuk berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, layakkan kami mengembalikan sebagian berkat-Mu untuk pekerjaan di rumah Tuhan ini. Semoga berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan Ibu Evelyn Chu untuk menyampaikan doa berkat. Ibu sekalian,
Kita bersyukur kalau sore ini kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada sore ini sudah menjadi berkat buat kita sekalian. Dan kini kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Mari ibu-ibu sekalian kita berdiri. Kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.